teman-teman kecil. Selamat datang kembali di Dongeng Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan ceria ya. Hari ini, Ibu punya satu cerita yang sangat lucu dan juga menghangatkan hati. Ini adalah kisah tentang persahabatan, tentang bagaimana kita seharusnya saling menolong, dan kenapa kita tidak boleh sombong. Wah, seru sekali kan? Siap untuk mendengarkan? Kalau begitu, duduk yang nyaman. Kita mulai ceritanya sekarang. Di sebuah hutan yang sangat lebat, rindang, dan sejuk, hiduplah seekor tupai kecil yang sangat menggemaskan. Namanya Tiko. Tiko ini bukan tupai biasa loh. Dia sangat lincah dan gesit. Dengan mudahnya, ia bisa melompat dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya secepat kilat. Saking cepatnya, kadang Tiko merasa dirinya yang paling hebat di seluruh hutan. Sambil melompat-lompat, ia sering berkata dengan bangga, "Lihat aku adalah tupai tercepat di hutan ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Tidak jauh dari tempat Tiko bermain, hiduplah seekor landak kecil yang bernama Dodo. Berbeda dengan Tiko yang lincah, Dodo ini sangat sabar dan berjalan dengan pelan. Langkahnya santai dan seluruh punggungnya dipenuhi oleh duri-duri yang lembut tapi kuat. Dodo suka sekali mencari buah-buahan untuk dibawa pulang. Ia sangat rajin dan tidak pernah mengeluh. Suatu pagi yang cerah, Tiko sedang asyik berlatih lompatannya di atas pohon kenari. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di bawah sana. Ia melihat Dodo sedang bersusah payah mendorong sebuah buah apel yang sangat besar. Apel itu jauh lebih besar dari tubuhnya. Dodo mendorongnya sedikit demi sedikit, dengan sabar dan penuh semangat. Melihat Dodo yang berjalan sangat pelan, Tiko tidak bisa menahan tawanya. Ia melompat turun dan mendekati Dodo. "Hihihi, lambat sekali kamu, Dodo. Kapan sampainya kalau jalannya seperti itu?" ejek Tiko sambil tertawa terpingkal-pingkal. Dodo yang diejek hanya menoleh sebentar. Bukannya marah, Dodo malah tersenyum manis kepada Tiko. Ia tidak membalas ejekan itu dan kembali melanjutkan usahanya mendorong apel besar miliknya. Tiko yang merasa menang kembali melompat ke atas pohon dan mulai berlari-lari lagi di dahan. Ia ingin menunjukkan betapa cepat dirinya. Namun, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan rintik-rintik hujan mulai turun. Tidak lama kemudian, hujan deras pun mengguyur hutan. Tanah yang kering langsung menjadi basah dan sangat licin. Tiko yang sedang asyik berlari dengan kencang tidak memperhatikan ada sebuah batu licin di depannya. "Bruk!" Tiko terhelinsir. "Aduh, haha!" teriak Tiko. Kakinya terasa sakit sekali. Ternyata kakinya terkilir dan ia tidak bisa berdiri. Tiko mulai menangis ketakutan dan kesakitan di tengah hujan deras. "Tolong, kakiku sakit. Aku tidak bisa berjalan." Siapa sangka, Dodo yang tadi diejeknya ternyata belum pergi jauh. Mendengar teriakan Tiko, Dodo segera berbalik dan mendekatinya. Dodo melihat Tiko yang meringis kesakitan. "Tenang Tiko, jangan menangis. Aku akan menolongmu," kata Dodo dengan suara yang lembut. Dengan sangat hati-hati, Dodo membantu Tiko untuk berdiri. Kemudian, Dodo menggunakan punggungnya yang berduri untuk melindungi Tiko dari derasnya air hujan, seperti payung alami. Mereka berjalan sangat pelan, selangkah demi selangkah, menuju ke bawah pohon besar yang rindang untuk berteduh. Sesampainya di bawah pohon, Tiko terdiam. Ia melihat kebaikan hati Dodo. Rasa malu dan penyesalan memenuhi hatinya. Sambil menunduk, Tiko berkata dengan suara pelan, "Dodo, maafkan aku ya. Aku sering sekali mengejekmu. Karena kamu lambat, aku salah." Dodo menatap Tiko dan tersenyum dengan hangat. "Tidak apa-apa, Tiko. Aku sudah memaafkanmu. Kita kan teman. Dalam berteman,
Kita semua pasti butuh bantuan satu sama lain suatu saat nanti. Sejak hari itu, Tiko berubah total. Ia tidak pernah lagi sombong atau mengejek teman-temannya. Ia sadar bahwa menjadi yang tercepat atau terhebat itu tidak ada artinya jika sendirian. Yang paling penting adalah memiliki teman yang baik, saling menolong, dan saling menghargai. Tiko dan Dodo pun menjadi sahabat terbaik. Mereka sering bermain dan mencari makan bersama. Tiko belajar menjadi lebih sabar dari Dodo. Dan Dodo senang punya teman yang lincah seperti Tiko. Mereka membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk persahabatan. Nah, teman-teman kecil, itu dia cerita tentang Tiko dan Dodo. Ingat ya pesan dari cerita ini, jangan pernah sombong dengan kelebihan yang kita punya. Dan jangan mengejek kekurangan teman kita. Justru, kita harus saling membantu dan menjadi teman yang baik untuk semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan Dongeng Ibu hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa lagi. Dadah!